Natalie and welcome back to my channel. To those yang first time visiting, saya cover mostly about beauty, tips and skincare. Tapi for the time being, saya memang cover pasal skincare. Today, saya mau share another topic pasal sunscreen 101. Saya mau share sorry dulu awal-awal kalau masa video ni mana tahu kamu tiba-tiba nampak saya punya flaws sebab saya malas guna makeup. Saya lukis kuda saya sama saya pakai gincu saja. Ada 3 jenis UV ray. Pertama ialah UVA, lepas tu yang kedua UVB, yang ketiga UVC. Tapi kalau UVC ini kita tidak perlu risau sebab dia sudah kena block oleh ozone layer. Jadi apa yang kita perlu fokus sekarang cuma UVA dan juga UVB. Kalau pembahagian di antara UVA dengan UVB, UVA ini dia cover 95% dan juga 5% itu UVB. Apa jadi kalau kulit kita terekspos dengan UVA dan UVB? Kalau kulit kita kena UVA, kulit kita akan jadi kedut, kita ada jeragat dan juga kita punya kulit ada fine lines. Kalau UVB pula, kulit kita sunburn ataupun suntan kalau macam kita pergi pantai ataupun pergi pulau ataupun mungkin satu hari kita bersukan kan jadi kulit kita sunburn, itu disebabkan oleh UVB. UVA dan juga UVB ini boleh menyebabkan kulit kita kena skin cancer. Sebab itu mesti kita rajin-rajin pakai sunblock. UVA ini dia boleh penetrate deeper into our skin. Lepas tu dia akan efek kita punya dalaman. Kalau UVB pula dia hanya efek di luaran kita. Yang contoh dia mungkin di tangan kita ada pigment, di kulit kita ada pigment, itu sebab UVA. Dan UVB dia tidak boleh tembus cermin. Kalau rumah kita ada cermin dia tidak boleh tembus. Tapi kalau UVA pula dia boleh tembus cermin. Selain dari tembus cermin kan UVA juga dia boleh tembus awan atau langit dengan senang. Kalau berbanding dari UVB, sebab UVB ini di cover oleh langit dengan juga awan. Sebab tu kalau mendung pun walaupun mau hujan, kita diwajibkan untuk pakai sunscreen untuk melindungi kulit kita dari UVA. Ada certain orang dia cuma pakai sunscreen bila dia keluar ataupun time dia bersukan saja, tapi di rumah dia tidak pakai. Sedangkan UVA ini boleh menembusi cermin, terutama sekali kalau kita punya rumah terang benderang ada cahaya. UVA senang saja kena di kulit kita ataupun masa kita di office kita punya meja berdekatan ataupun bersebelahan dengan cermin pun kita boleh terekspos dengan UVA. Kamu boleh tidak guna sunscreen bila rumah kamu gelap macam gua. UV yang paling kuat ialah pada jam 10 pagi sampai 4 petang. Jadi sebab itu sepanjang tempo ini kita perlu pakai sunscreen dan juga reapply kalau terutama kalau kita bekerja di bawah matahari ataupun kita berjalan. Sebab kalau kita tidak pakai sunscreen, ini yang menyebabkan kita belum lagi sampai 30 tapi kita sudah ada fine lines. Belum lagi sampai 30 kita sudah ada kedutan di mata. Kita ada kedutan di dahi kalau kita kita begitu. Kalau kita frowning gitu, terus kita ada kedutan di sini ini, di tengah-tengah antara kudu kita. Itu sebab kita punya kulit sudah terekspos dengan matahari. Jadi lepas ni mesti pakai sunscreen, okay? Lepas tu ada 3 type of sunscreen. First sekali physical, kedua chemical, yang ketiga pula hybrid. Sunscreen ini dia juga dikenali sebagai sunblock sebab ini sunblock dia stay di permukaan kulit kita saja. Jadi bila ada matahari dia akan kasih deflect ataupun dia kasih pantul balik tu matahari supaya dia tidak masuk di muka kita. Kalau physical sunscreen ini dia ada white cast. Contoh kalau macam kita pakai sunscreen kan, kadang-kadang bila kita pakai terus muka kita jadi kelabu. Itu maksudnya kita guna physical sunscreen. Physical sunscreen ini bagus untuk semua jenis kulit dan kalau kita pakai physical sunscreen kita boleh terus jalan. Tidak perlu lagi kita tunggu 20 minutes atau 30 minutes untuk itu sunscreen efektif. Yang kedua pula ialah chemical sunscreen. Kalau chemical sunscreen dia absorb dalam kulit dan dia akan convert itu sun ray jadi haba. Lepas dia convert jadi haba dia kasih keluar balik. Kalau chemical sunscreen ini dia senang mau apply tapi dia boleh jadi irritation untuk orang yang
ada sensitive skin ataupun acne prone skin. Jadi untuk orang yang sensitif dengan acne prone, kamu digalakkan ataupun disuggest untuk pakai physical. Sama chemical sunscreen ini kita perlu tunggu at least 20 minutes atau 30 minutes sebelum kita keluar. Sebab kita mau tunggu itu sunscreen betul-betul absorb dalam kulit kita. Yang ketiga pula ialah hybrid sunscreen, di mana dia adalah gabungan di antara physical dan juga chemical sunscreen. Dalam hybrid ini dia ada ingredient physical, dia ada ingredient chemical. Sebab dia hybrid, dia punya coverage pun more consistent dan dia lebih light, lebih ringan macam physical sunscreen. Tapi tak perlu tunggu juga 20 minutes sebelum keluar, sama juga macam sunscreen. Next is macam mana kita mau tahu either kita punya sunscreen itu chemical, physical ataupun hybrid. Kalau physical, kita check dia punya ingredient. Sama ada ingredient dia contain zinc oxide ataupun titanium dioxide. Itu menunjukkan dia physical sunscreen. Kalau chemical sunscreen pula, dia contain ingredient contoh si benzol, haloplex, evobenzone dan juga homosalate. Yang ketiga ialah hybrid. Kalau hybrid pula, dia punya ingredient ada dua-dua. Ingredient dari physical dan juga ingredient daripada chemical. Berapa banyak yang perlu kita pakai untuk sunscreen ialah 1/4 teaspoon. Tapi memang susah kan mau ukur macam mana tu 1/4. Paling senang kamu boleh ukur guna 2 jari. Ini 2 jari kamu kasih full ataupun size 20 sen lama. Kamu boleh kasih guna size 20 sen lama. Itu sudah cukup untuk cover satu muka. Kalau kamu mau cover leher lagi, kamu perlu 2 jari tangan untuk leher atau mana-mana tempat. Dan jangan lupa reapply every 2 or 3 hours kalau kamu di bawah sun exposure. Terakhir ialah macam mana cara kita mau pilih sunscreen. Kalau kamu mau pilih sunscreen, kamu cari yang broad spectrum. Kalau cari broad spectrum, iaitu dia sunscreen yang melindungi dari UVA dan UVB. Kalau kamu mau tengok di sunscreen, contoh dia saya ada 2 sini, saya ada 2 jenis sunscreen. Kalau SPF itu macam sini ada ini SPF 45, ini SPF 50. SPF itu dia merupakan perlindungan daripada UVB untuk mengelakkan kulit kita dari kena suntan ataupun sunburn. Manakala skema geng. Lepas tu kalau yang PA++ pula, kejap lah. Yang PA++, kamu nampak kah? PA++, sadar tu, kamu nampak kah? PA++ itu dia melindungi kulit kita dari UVA, supaya itu sun ray tidak masuk di kulit kita, supaya kulit kita tidak berkedut atau timbul jerawat. Jadi kalau untuk cuaca kita yang di Malaysia ini yang memang panas, SPF 30 sampai 50 dan juga PA dia 3+ pun sudah cukup untuk cover kulit kita dari UV ray. Kalau macam saya ini Apu dia ada SPF 45 dan PA dia 3 kali plus. Jadi maksudnya dia broad spectrum, dia sudah melindungi kulit kita sebab dia punya PA, UVA protection dia ada 3. Kalau yang ini pula kamu boleh dapat di Watson. Mempromot sudah. Ini kamu boleh dapat di Watson ataupun di Guardian. Ini SPF 50 dan PA plus dia lagi tinggi berbanding ini Apu. Ini ada 4 SPF. Ini ada 4 PA plus dia. So dia memang melindungilah kulit kita dari UVB dan juga UVA. So lepas ni hopefully kamu akan pakai sunblock sebab sunblock bantu untuk membantu untuk kasih nampak pores kita lebih minimize. Lepas tu kalau kamu ada jerawat pun dia akan bantu supaya kita punya jerawat tidak nampak hitam. Sunblock ialah produk anti-aging yang paling murah dan paling senang. Kalau kamu sudah guna sunblock, kamu sudah melindungi kulit kamu dari premature aging. Jadi mungkin umur kamu 30 ke atas baru start kamu guna aktif, contohnya vitamin A ataupun vitamin B3 untuk kulit kita become more firm. So itu saja untuk hari ini.
Saya harap saya punya video dapat bantu kamu sedikit sebanyak, dan pasti jangan lupa guna sunscreen. Stay tuned for my next video. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan juga komen apa kamu mau tengok lepas ni. Stay healthy and I'll see you again. Bye!